Haleluya, haleluya, shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua dan kiranya sahabat senantiasa berada dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, saya baru saja mendapatkan satu video ini terkait dengan upaya dari warga Kristen ataupun warga gereja setempat mau membangun gereja tetapi mendapatkan penolakannya, dan memang ini sangat-sangat disayangkan sekali. Dan seperti apa informasi lengkapnya, mari kita simak sama-sama seperti yang ada di layar kalian semua. Dan kita harapkan supaya kemudian para penegak hukum kiranya bisa mengetahui hal seperti ini, Pak Jokowi, Pak Menak, Pak Kapolri, supaya keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terejawantahkan secara baik dan dirasakan oleh setiap kelompok masyarakat apapun agamanya. Mari kita simak teman-teman. Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus, kita sekarang melihat ada satu lokasi ya di lereng Gunung Merbabu ini yang awas hati-hati, yang mau dibangun gereja tapi tidak boleh ya. Nah, ini jalannya ya, bangun gereja tapi tidak boleh. Nah, padahal ini materialnya sudah ada nih, materialnya sudah ada semua. Ya mungkin kurang-kurang dikit lah ya, tapi intinya di sini mau dibangun. Gunungnya gak kelihatannya ya. Itu kelihatan, itulah Gunung Merbabunya ya. Coba kita lihat bersama, awas. Nah, yuk Bu, yuk, ini jemaat-jemaatnya udah nunggu ya. Jemaat-jemaatnya. Ya itulah gunungnya ya. Kelihatan ya. Kita berada di lereng Gunung Merbabu. Nah, di lereng Gunung Merbabu ini apa daerahnya Pak? Nah, ini Kaliajeng. Kaliajeng ya. Desanya Tajuk. Desa Tajuk, terus masuk kecamatan Ketazan. Kabupatennya Semarang. Semarang, tetap Jateng ya, Jawa tetap Tengah. Jateng, Ya? tetap Jateng. Nah, terus ini gimana Pak? Ini kok banyak batu-batu ini? Nah, gimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya kita arah ke sini biar nanti biar bisa dilihat Pak. Jadi ceritanya dulu kita beli tanah kosong ini dengan maksud untuk membangun tempat ibadah. Ya. Dibilang gereja gitu. Iya. Lalu kita kita bisa Tuhan berkati membeli material ini dengan sudah lengkap, ada kayu-kayunya, ada pintu-pintunya, udah lengkap, tapi kita simpan sebagian. Nah, yang tersedia di sini ya batu, pasir, koral, kemudian hebel untuk dinding. Tapi ketika kita mau mulai membangun, ternyata ada 1-2 oknum yang ya boleh dibilang keberatan begitu ya. Terus, tanpa memberikan alasan, intinya ya keberatan kalau kita membangun gereja. Ketika itu saya mencoba untuk melakukan pendekatan, terus tanya apa masalahnya. Bisa agak kenceng Pak biar. Ternyata mereka juga hanya berpikir tidak mau ada gereja. Jadi tidak ada alasan apa-apa. Padahal yang disayangkan, pertanyaan kami kenapa tidak boleh ada gereja? Sementara ada jemaat. Kan perlu diwadahi itu. Ya. Jadi jemaat itu kan perlu ada tempat untuk beribadah. Kalau Muslim ya mestinya ada masjid ataupun musola. Sedangkan kalau Kristen ya harus ada gereja. Nah, itu pertanyaan kami yang kenapa tidak boleh. Itu ya mereka hanya bilang tidak boleh ada gereja. Nah, itulah yang menjadi masalah buat kami. Sekarang ini ya kami hanya bisa berdoa supaya ke depan dengan harapan ya mereka tidak lagi keberatan lah. Wong ada jemaatnya ya biarlah beribadah. Itu harapan kami seperti itu. Ini padahal ini agak jauh kayaknya dari kampung mereka, Pak. Nah, itu justru kalau gereja ada di sini, misalkan mereka merasa terganggu, harusnya kan tidak. Toh malah kita keluar dari kampung. Jadi kalau misalnya mereka merasa terganggu berisik pas kita ibadah dan sebagainya, terganggunya di mana? Yang kedua, kalau mereka merasa terusik, toh kami juga tidak mengganggu mereka. Kami tidak meminta mereka untuk ikut ibadah di gereja, mereka Muslim kan? Ya biarkan mereka. Jadi intinya begini, kami berharap
biarlah mereka masyarakat yang Muslim ya menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan mereka dan di tempat ibadah mereka. Tapi biarkanlah kami gereja jemaat yang mestinya diizinkan untuk ada tempat ibadah. Hanya itu. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi poinnya memang pada dasarnya ditolak ya, ataupun dilarang oleh warga setempat ya, sekalipun tidak semua, tadi katanya 1-2 orang ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama, dan sebenarnya mengenai kegiatan pelarangan ya, tempat peribadatan umat Kristiani ini tidak hanya 1-2 kali terjadi, atau bukan hanya ini saja. Kalau teman-teman melihat kembali pemberitaan-pemberitaan di media sosial, bahkan ada yang gereja sudah mau dibangun tapi kemudian dilarang sehingga kemudian tidak lanjut. Bahkan teman-teman, ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sekali, karena ya pihak dari gereja ini sudah menyediakan material untuk pembangunan gereja ini, seperti yang ada di belakang teman-teman tuh, kelihatan ya di belakangnya Bapak ini ya, ada di belakang sana. Jadi harapan kita harusnya ya negara mesti hadir dalam hal yang seperti ini, dan kita harapkan, karena ini tadi katanya Semarang ya teman-teman, masih masuk kota Semarang ya, berarti ini daerahnya Pak Ganjar Pranowo, Jateng, Jawa Tengah. Jadi semoga saja pihak-pihak aparat ataupun kemudian pemerintah dalam hal ini baik di tingkat provinsi ataupun pusat merespon, karena ini sudah kesekian kali terjadi mengenai kegiatan pelarangan yang membangun gereja. Ada apa? Bahkan kalau kita lihat teman-teman presentasi dari, mungkin ini pendetanya kali ya, menguraikan bahwa alasan apa yang kemudian yang bisa diterima mengapa mereka tidak diizinkan untuk membangun gereja. Toh pada dasarnya semua dana yang diperlukan untuk membangun gereja itu adalah dari gereja itu sendiri, tidak diminta kepada warga sekitar. Dan pada akhirnya ya, yang menggunakan gereja ini kan adalah orang-orang yang beragama Kristen, terutama yang bergabung di gereja ini, bukan mereka-mereka yang bukan agama Kristen. Jadi sebenarnya alasan-alasan yang selama ini kita lihat, yang mengenai orang-orang yang tidak senang ketika ada pembangunan gereja, itu alasan-alasannya benar-benar jauh di luar dari penalaran kita teman-teman. Dalam pengertian tidak masuk akal alasan-alasannya itu. Ya. Jadi kita harapkan, karena ini sudah kesekian kali terjadi, mohon sekali kepada Pak Kapolri, mohon sekali kepada para aparat, tolong ini diproses dengan sebaiknya. Tolong ini ditindak dengan seadil-adilnya. Jangan sampai hal ini terulang lagi dari waktu ke waktu. Ya, ini sudah kesekian kali terjadi. Tolong dilihat Pak. Pak Jokowi, Pak Kapolri, Pak Menteri Agama Gus Yakut, tolong Pak dilihat, kasihan ini warga gerejanya. Ya, bahkan ini kan mereka bangun di daerah yang agak jauh dari kampung ataupun dari daerah kota. Ini kan di dekat lereng gunung, teman-teman. Ya, artinya apa? Sebenarnya kalau dikasih ya kebebasan, biarkanlah mereka di situ bangun gereja. Apa sih unsur yang bisa dianggap ini mengganggu ataupun bagaimana? Nah, inilah. Jadi harapan kita semua teman-teman, ini memang sangat-sangat menyedihkan sekali ya. Ini sangat menyedihkan, dan entah sampai kapan hal-hal yang seperti ini tidak dibiarkan. Saya melihat ini teman-teman seperti ada pembiaran ya. Seolah-olah mengapa kalau kita mau beribadah, mengapa kalau kita mau datang kepada Tuhan mesti dengan persetujuan dari orang lain. Inilah yang selama ini kita keluhkan juga ini ya. Mengenai ini teman-teman ya. Peraturan bersama Menteri itu nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Ini juga salah satu hal yang sudah kita rasakan ya, berdampak negatif bagi pembangunan gereja. Terutama untuk pengaruh agama yang di daerah-daerah tertentu jumlahnya tidak banyak. Jadi mohon sekali kepada para pemerintah, dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo, tolong Pak ini diproses Pak. Ya, kasihan nih warga gerejanya, mau sampai kapan begini sih? Mau sampai kapan? Ya. Ini mau sampai kapan hal-hal seperti ini? Katanya Pancasila. Ya, Pancasilanya di mana? Ya, katanya toleran. Tolerannya di mana? Katanya pesan Tuhan Indonesia, katanya pembukaan Undang-Undang 45, katanya konstitusi kita menjamin setiap warga negaranya untuk bebas beribadah. Tapi mengapa masih ada segelintir orang di dalam kelompok masyarakat ini yang merasa punya power, yang merasa punya keunggulan sendiri sehingga bisa melarang orang mau bangun gereja, bisa melarang orang mau melakukan kegiatan peribadatan. Orang-orang seperti ini melanggar Pancasila, melanggar konstitusi kita yang ditegaskan bahwa tiap orang bebas memeluk agamanya. Kalau orang bebas memeluk agamanya berarti ya fasilitas yang diperlukan untuk beragama ini harus diberikan aksesnya. Dan tidak ada hak untuk orang-orang sekitar yang melarang itu. Ya. Jadi harapan kita
kita teman-teman doakan saja yang terbaik. Ini sudah sangat keterlaluannya, sudah kesekian kali terjadi hal-hal yang seperti ini. Harapan kita semoga para aparat ya, kiranya Pak Kapolri, Pak Menak, ataupun Pak Menko Polhukam, Pak Menkumham, Pak Jokowi, semoga bisa melihat hal yang seperti ini, dan ini jangan lagi terulang lah. Tolong dicarikan solusi yang paling baik untuk hal seperti ini. Ini material yang sudah disediakan. Jadi teman-teman, kita doakan saja yang terbaik, ramaikan ini di media sosial. Kalian bisa share ke media sosial kalian supaya pada akhirnya ini menjadi pembahasan publik dan ada solusi yang paling baik yang kita harapkan dalam hal yang seperti itu. Yang kita harapkan ya, bukan untuk membuat gaduh, tapi ini kita mengharapkan supaya ramai di media sosial untuk ada solusi. Karena selama ini kita melihat ya segala sesuatu pasti ada solusi yang paling baik kalau sudah ramai dulu ya. Jadi teman-teman, kita doakan saja yang terbaik ya, supaya Pancasila ini benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat kita di